sudah nyala kameranya? Sudah Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ustazah semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boleh mutar ya nak, keliling jalan bilang ya. Oke, hari ini coba ustazah mutar atas mejanya yang tidak berhubungan sama pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan disingkirkan dan disimpan. Silakan keluarkan buku cetak bahasa Indonesianya. Buka halaman 20. Oke, judul materi pelajaran hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan pendukung? Yo, sama-sama kita pelajari. Apa ya kira-kira ya perbedaan gagasan pokok dan pendukung? Silakan semuanya lihat ke layar. Adakah tulisan? Jika iya, mungkin kita perlu tahu tentang mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Nah, untuk memahami kedua jenis gagasan ini, kita bisa membantu untuk mengurai ide-ide yang ada, baik itu ide pokok maupun ide gagasan pendukung. Nah, dalam sebuah teks itu terdiri dari paragraf, nih seperti contoh yang ada. Setiap paragraf itu ada gagasan pokok. Nah, di mana gagasan pokok itu berada di awal paragraf. Ide pokok, sedangkan pendukung merupakan ide-ide tambahan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kalau gagasan pokok itu berupa kalimat umum. Sedangkan pendukung itu berupa kalimat khusus atau spesifik, berarti tambahan saja. Nah, sedangkan gagasan pokok dapat berdiri sendiri meskipun kalimat lain dihilangkan. Ingat, yang namanya gagasan pokok terletak di atas paragraf, di awal paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam paragraf serta tidak dapat berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, maka paragraf gagasan pendukung tidak bisa atau tidak ada. Lanjut. Nah, itu perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kok bisa nggak? Nah, contoh ini kita coba ya. Ini ada sebuah paragraf. Sekarang kita coba analisis ya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf berikut. Oh iya, Ustazah lupa. Apa sih tujuan kita belajar gagasan pokok dan pendukung? Agar anak Ustazah dapat mengidentifikasi mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Nih contoh, ada sebuah paragraf dengan judul ini tadi apa ya? Ada Milana, siapa lagi? Malika nih. Siapa? Ini lagi cantik kali. Nah, sekarang kita lihat, kita cari mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Perhatikan ya. Jalan kemana? Gagasan pokok paragraf terdapat pada kalimat pertama atau awal, yaitu busana tari saman sangat indah. Kalimat tersebut adalah kalimat umum karena tidak menjelaskan secara detail seperti apa busananya. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua, ketiga, sampai akhir paragraf. Nah, inilah yang menjelaskan detail keindahan dari busana tari saman. Oke, jadi busana tari saman itu terbagi jadi berbagai macam. Ada suntingnya, ada bagian kepala, hingga gelang dan
pokok di awal paragraf. Contoh, letaknya di mana? Awal kalimat, awal paragraf. Gagasan pokok di akhir paragraf. Contoh letaknya bisa gagasan pokok di akhir paragraf karena itu merupakan paragraf endogenen atau campuran. Jadi tambahin saja. Lanjut. Nah, sekarang dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada yang bisa menyimpulkan apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Silakan angkat tangan. Silakan. Siapa namanya? Aska. Maju nak. Yes. Iya. Oke, tepuk tangan. Gagasan pokok terletak di awal paragraf. Good, dan biasanya terdiri dari satu. Next, ada lagi. Silakan Milana. Oke, terima kasih. Nah, oke. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung perbedaannya adalah kalau pokok berada di awal, sedangkan pendukung berada di paragraf 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, sekarang karena sudah ada penjelasan, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, kita kerjakan tugas. Perhatikan paragraf di depan. Ini Ustazah kasih sebuah paragraf cerita. Nah, silakan kamu cari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Apa itu? Oke, selamat mengerjakan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.